Selamat pagi, Ibu Bapa, saudari-saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Perkenalkan, nama saya Patricia Selvi dari Paroki Kedoya Gereja Santo Andreas. Hari ini kita akan belajar kitab suci yang diambil dari kitab pertama Samuel, bab 3 ayat 1 sampai dengan bab 4 ayat 1a, dengan judul Samuel terpanggil. Sebelum masuk ke perikop, kita akan memahami apa arti kata terpanggil. Samuel terpanggil. Terpanggil artinya sudah disebut namanya. Samuel terpanggil sudah disebut namanya Samuel. Selvi terpanggil sudah disebut namanya Selvi. Baik, kita masuk ke dalam perikop Samuel terpanggil. Di sini diceritakan bahwa Samuel masih muda dan berada di bait Allah, tinggal di bawah naungan, bimbingan, asuhan daripada Nabi Eli. Di sini diceritakan bahwa pada satu malam, lampu bait Allah belum juga padam, tetapi Samuel sudah tertidur di dekat tabut Allah di bait Allah. Tiba-tiba terdengar suara memanggil, "Samuel, Samuel." Samuel menjawab, "Ya Bapa." Dan dia langsung bangun, berlari kepada Nabi Eli dan bertanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Nabi Eli menjawab, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Akhirnya Samuel pun balik ke tempat tidurnya, tidur kembali. Dan untuk kedua kalinya, suara panggilan terdengar lagi. "Samuel, Samuel." Dan Samuel pun bangun, berlari ke tempat Eli lagi, Nabi Eli. Dia bertanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Nabi Eli menjawab, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Dan akhirnya balik lagi Samuel ke tempat tidurnya. Saat itu memang suara Tuhan tidak sering dinyatakan, jadi belum banyak yang tahu, termasuk Samuel. Dan terdengar suara panggilan lagi untuk ketiga kalinya, "Samuel, Samuel." Nah, Samuel pun bangun, pergi lagi ke tempat Nabi Eli. Nabi Eli saat itu juga tahu bahwa ternyata Tuhan yang memanggil Samuel. Maka dia berkata, "Jika engkau mendengar suara tersebut, kamu menjawab, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu mendengar.'" Lalu sesuai dengan yang diberitahukan, disampaikan Nabi Eli, Samuel pun balik tidur. Dan setelah dia sampai di tempat tidurnya, tidur kembali. Lalu tiba-tiba Tuhan berdiri di situ seperti yang sudah memanggil kembali, "Samuel, Samuel." Lalu Samuel menjawab, "Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Dan Tuhan pun berfirman. Firman-Nya tentang dua hal. Yang pertama, akan ada kejadian di Israel yang menyebabkan orang yang mendengar suara tersebut akan bising kedua telinganya. Dan yang kedua, pada waktu itu juga Tuhan akan menggenapi apa yang telah diberitahukan kepada Nabi Eli, bahwa dia akan menghukum keluarga Eli karena anak-anak Nabi Eli menghujat Allah, tetapi Nabi Eli tidak memarahinya. Dan yang kedua, diberitahukan juga bahwa korban bakaran maupun korban sajian tidak akan bisa menghapus dosa keluarga Eli untuk selamanya. Itu isi kedua firman Tuhan. Dan setelah itu Samuel pun tidur kembali. Dan keesokan harinya ia bangun, terus ketemu Nabi Eli. Nabi Eli bertanya, dan Samuel pun menceritakan semua yang difirmankan Tuhan. Dan setelah itu lewat
maka Samuel bertambah besar, bertambah hikmat. Diceritakan juga bahwa Tuhan menyertai Samuel pada ayat ke-19. Samuel bertambah besar dan Tuhan menyertai dia. Dari Dan sampai Berseba mengetahui bahwa Samuel disertai Tuhan. Tidak ada satu firman Tuhan pun luput daripadanya. Jadi Samuel merupakan utusan Allah, akan menyampaikan semua yang menyampaikan sabda Tuhan. Demikian perikop Samuel terpanggil. Jadi kita tahu bahwa dari perikop ini supaya kita menanggapi panggilan Tuhan itu, mendengar panggilan Tuhan itu seperti apa. Saya akan menceritakan kisah saya untuk supaya teman-teman bisa lebih memahami bagaimana panggilan itu. Yang pertama, panggilan saya datang pada saat di tahun 2000. Saya dibaptis berdasarkan terpanggil daripada tante punya suaminya tante om sakit keras, dan sebelum meninggal dia meminta untuk dibaptis. Itulah panggilan yang mengantar dari panggilan saya yang pertama. Akhirnya saya dibaptis di tahun 2000. Setelah itu panggilan kedua saya datang di tahun 2007. 7 tahun berselang. Waktu itu adik saya mengajak saya untuk ikut kursus evangelisasi pribadi. Namun saya setelah mendapatkan kata evangelis artinya pewartaan, saya kaget dan tidak jadi. Karena dengan pewartaan saya belum siap. Itu adalah panggilan kedua saya. Panggilan ketiga saya terjadi di tahun 2014. Saya akhirnya ikut kursus evangelisasi pribadi yang ke-22. Di situ saya menjawab, di situ Tuhan memanggil, selfie, dan saya menjawab, ya Tuhan, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Dan teman-teman kita ketahui bahwa seperti Samuel pun yang bertambah besar dan Tuhan menyertai dia. Kita pegang janji bahwa setiap kita menanggapi panggilan Tuhan, Tuhan akan menyertai kita. Itu adalah panggilan Tuhan. Dan saya dipanggil setelah untuk ketiga kalinya. Tuhan membengkali saya dengan BL Cap, dan saya juga ikut ke lektor, dan setelah itu ke pemanduan, dan hari ini saya hadir di dalam pewartaan kitab suci untuk lomba tutur kitab suci pada hari ini. Semoga teman-teman juga bisa mendapatkan panggilan daripada Tuhan, menanggapinya untuk aktif bekerja di karya dan ladangnya Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.